Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI. Kami ingin mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam mengenai peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 2 kelas 9B yang beranggotakan 1. Alisa Putri Epita, 2. Amalasya Mahendri Putri, 3. Danendra Fabian Atalanor, 4. Dea Nursifa Aulia. Materi pembelajaran Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim dan Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Aryateja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Media dakwah yang digunakan diantaranya adalah pertunjukan wayang, suluk, lagu, alat musik bonang, dan gamelan. Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Bonang memanfaatkan beragam cara khususnya seni dan sastra. Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang menggunakan pendekatan akulturasi budaya. Ia memiliki keterampilan dalam bidang seni dan sastra. Tak sedikit yang menjulukinya sebagai seniman yang mengajarkan agama Islam. Di antara media dakwah yang ia gunakan untuk menarik perhatian masyarakat adalah gamelan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu, beliau mendirikan langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan oleh gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa ada paksaan. Selain menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islam di dalamnya. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan ajaran. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada Sultan Bangsa I pada tahun Saka 1442.
atau 1520 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Derajat juga mengedepankan kebijaksanaan atau kebijaksanaan atau dikenal dengan metode dakwah bil hikmah. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pepali pitu dan catur piwulang. Contoh prinsip ajaran pepali situs Sunan Derajat antara lain membangun resep tiasing sasama atau membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksitaning subrata tanyi pamarang pringa bayaning lampah, atau dalam capai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Contoh prinsip ajaran catur piwulang Sunan Derajat: manahono tekan marang wong kang buta, atau berilah tongkat kepada orang buta. Manahono mangan orang wong kang luwe, atau berilah makan pada orang yang kelaparan. Manahono busana marang wong kang kawudan, berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian. Manahono payung marang wong kang kodanan, atau berilah payung pada orang yang kehujanan. Itulah ajaran Sunan Derajat yang akhirnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat berdakwah di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Berdakwah lewat seni budaya sebagaimana ulama wali songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya. Sunan Derajat juga mahir mengubah sejumlah tembang. Tembang yang terkenal digubahnya adalah tembang Tenggasan Macakat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mendalang serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang untuk sarana dakwahnya. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mengkok, serta benda-benda seni lainnya. Suhailid dalam Sejarah Kebudayaan Islam 2020 mengungkapkan, di masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalam Mungkur, arah selatan dari Desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Keberhasilan Raden Saifuddin dalam mengembangkan Islam menyebabkan dijuluki sebagai Ka Derajat, yang berarti seorang diangkat derajatnya. Dari situlah muncul sebutan Sunan Derajat, sekaligus bergelar Sunan Mayang Madu karena telah berhasil mensejahterakan rakyat. Pada 1522 Masehi, Raden Hoshim atau Sunan Derajat tutup usia. Beliau dimakamkan di area pesantrennya, yaitu di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Komplek makam Sunan Derajat memiliki pintu seperti gapura yang berbentuk paduraka yang terbuat dari kayu. Pagar kayu tersebut disebut dengan pancak suci yang berbentuk seperti mahkota. Sekian materi pembelajaran Sunan Bonang dan Sunan Derajat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Semoga yang
kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.